Nama rumah kontrakan itu sebenarnya tidak sama sekali menyeramkan. Catnya putih kusam, halaman kecil dengan pohon mangga yang teduh, dan pagar yang sudah berkarat. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali menjejakkan kaki di sana, Raka merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh tetangga, bukan juga oleh pemilik rumah, melainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka menumpukan kardus-kardus barang ke dalam kamar. Kamar itu tidak besar. Hanya muat satu kasur, meja belajar kecil, dan sebuah lemari kayu tua yang sudah ada sejak lama. Lemarinya tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Kayunya gelap, dengan ukiran bunga yang sudah pudar. Tidak ada cermin, tidak ada laci, hanya dua pintu besar yang berat. Pemilik rumah, seorang pria paruh baya, mengamati Raka sambil menyodorkan kunci. "Kalau ada apa-apa, telepon saja," katanya singkat. Raka mengangguk. "Siap, Pak." Sepertinya semuanya baik-baik saja. Pria itu menatap kamar agak lama. Ada keraguan di matanya. Satu lagi," katanya pelan. "Kalau malam, jangan buka jendela. Dan, jangan lihat ke atas lemari." Raka mengangkat alis. "Maksudnya?" "Sudah. Ikuti saja," jawabnya, kemudian buru-buru pamit. Pintu depan tertutup. Keheningan langsung memenuhi rumah. Raka menghela napas, mencoba menganggapnya sebagai lelucon atau kebiasaan orang-orang lama. Ia menyusun buku di rak kecil, menata pakaian, dan menyalakan kipas angin. Adzan Isya terdengar dari kejauhan, memberi sedikit rasa nyaman. Namun, ketika lampu kamar dinyalakan lebih terang, bayangan lemari memanjang di dinding, seolah-olah lebih besar dari ukuran sebenarnya. Raka berhenti sejenak, menatap ke atas lemari itu. Kosong, hanya gelap. Tetapi, perasaan diperhatikan tadi, semakin kuat. Hari sudah larut ketika Raka akhirnya mematikan lampu ruang tamu dan masuk ke kamar. Kipas angin berdengung pelan, dan jendela tertutup rapat seperti pesan pemilik rumah. Ia berbaring, menatap langit-langit yang gelap, mencoba memejamkan mata setelah seharian lelah. Awalnya tenang. Hanya suara serangga di luar jendela dan jarum jam yang bergerak lambat. Namun sekitar tengah malam, sebuah suara kecil terdengar, tok, tok, tok. Raka membuka mata. Suara itu datang lagi. Bukan dari pintu. Bukan dari atap. Dari arah lemari. Ia menelan ludah, mencoba tidak berpikir macam-macam. Mungkin kayunya memuai, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Rumah lama memang kadang berisik, apalagi saat malam. Tapi suara itu tidak berhenti. Perlahan, berubah dari ketukan menjadi seperti garukan halus, seolah ada kuku kecil menyeret permukaan kayu. Raka bangun, menyalakan lampu tidur. Lemari itu tetap berdiri diam, seperti tadi. Pintu tertutup rapat. Tidak ada tanda ada sesuatu di sana. Ia mendekat beberapa langkah. Menempelkan telinga ke pintu lemari. Hening. Saat ia berbalik untuk kembali ke kasur, sesuatu terdengar, klek, seperti pintu lemari bergeser sedikit. Raka spontan menoleh. Pintu itu terbuka setipis celah. Padahal tadi tertutup. Angin? Tidak mungkin. Jendela tertutup rapat. Kipas pun mengarah ke kasur, bukan ke lemari. Raka menutup pintu itu pelan, lalu kembali berbaring. Ia menarik selimut hingga menutup dada, memaksakan mata terpejam. Tapi sebelum benar-benar tertidur, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seolah ada yang mengintip dari atas lemari. Keesokan paginya, semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada pintu lemari yang terbuka, tidak ada suara aneh. Matahari masuk melalui ventilasi, membuat kamar terasa lebih hidup. Raka sedikit menertawakan ketakutannya sendiri. Kayak anak kecil takut gelap, ujarnya. Namun malam berikutnya, gangguan itu kembali, lebih jelas. Saat jam melewati pukul 12, Raka baru saja selesai revisi skripsi. Ia mematikan laptop dan merebahkan badan. Belum sempat terlelap, sebuah suara muncul dari lantai kamar. SRRTTT, SRRTTT. Seperti rambut panjang diseret di lantai. Raka langsung duduk. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu berhenti. Kamar kembali hening,
tapi rasa dingin menyusup pelan dari ujung kaki. Ia mengambil ponsel, menyalakan lampunya, menyorot ke lantai. Bersih. Tidak ada apapun. Sudah, tidur saja, katanya lirih. Raka mematikan lampu lagi, berusaha tenang. Namun beberapa menit kemudian, selimutnya bergerak. Bukan terseret angin, tapi ditarik perlahan, seperti ada tangan kecil yang mencoba membuka. Raka tersentak, duduk lagi sambil memeluk selimut. Lampu dinyalakan. Selimutnya seperti biasa, tapi hatinya tidak. Ia memutuskan membaca doa sampai tertidur. Pagi tiba dalam keadaan kacau. Meja belajar yang semalam rapi, kini berantakan. Beberapa kertas jatuh ke lantai. Buku catatan terbuka tanpa alasan. Yang paling membuat Raka merinding adalah lemari. Pintunya terbuka sedikit. Padahal semalam ia yakin sudah menutupnya rapat. Raka menutup pintunya perlahan, lalu menggeser kursi untuk mengganjal. Mungkin engselnya longgar, bisiknya, walau hatinya tidak percaya. Malam berikutnya, mimpi buruk datang. Raka melihat seorang perempuan duduk di atas lemari. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi wajah. Tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Ketika Raka mencoba bangun, perempuan itu menunduk, rambutnya hampir menyentuh wajah Raka. Ia terbangun dengan napas tersengal, dan tanpa sadar menoleh ke arah lemari. Celah pintunya terbuka lagi. 2 hari setelah mimpi buruk itu, Raka memutuskan untuk keluar rumah lebih pagi. Bukan karena ada keperluan apapun, ia hanya tidak ingin terlalu lama berada di dalam kamar. Udara pagi terasa lega, jauh berbeda dari hawa lembab yang entah kenapa selalu memenuhi kamarnya saat malam. Saat mengeluarkan sampah, ia berpapasan dengan seorang ibu parubaya dari rumah sebelah. Rambutnya disanggul, wajahnya ramah, tapi ketika melihat Raka, ekspresinya berubah seperti ragu-ragu ingin bertanya. "Kontrakan baru ya?" katanya. Raka mengangguk. "Iya, Bu. Baru beberapa hari." Ibu itu hanya tersenyum tipis. Tapi tatapannya bergerak ke arah jendela kamar Raka, lalu ke pintu rumah. Ada sesuatu dalam pandangannya, seperti ingin memberitahu sesuatu, tapi menahan diri. Raka memberanikan diri bertanya. "Bu, kalau boleh tahu, ada yang aneh nggak dengan rumah ini?" Ibu itu terdiam. Lama. Lalu ia menunduk pelan. "Bapak yang sewa itu pasti nggak cerita apa-apa ya?" "Cerita tentang apa?" Dengan suara kecil, hampir berbisik, ibu itu menjawab. "Kalau malam, jangan biarkan kamar gelap. Dia suka kalau gelap." Raka memucat. "Siapa?" Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk jendela kamar Raka dengan dagu. "Kalau dengar suara di lemari, pura-pura tidur saja. Jangan lihat ke atas." Raka merinding. Memangnya ada apa di atas lemari? Ibu itu mengambil nafas pendek, lalu berjalan pergi sambil berkata pelan. "Saya cuma ingin kamu betah di situ. Sudah banyak yang pindah." Raka terpaku. Kata-kata itu mengendap di kepalanya sepanjang hari. Ia yang awalnya berniat pulang lebih malam, justru semakin tidak tenang. Dan ketika malam datang, kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka menyalakan lampu tidur, memeluk bantal, dan mencoba tidak memikirkan apapun. Tapi rasa diperhatikan itu kembali. Lebih kuat. Seakan-akan ada seseorang yang sekarang tahu ia sudah mendengar cerita itu. Malam itu cuaca tidak bersahabat. Angin berdesir di sela-sela ventilasi, membuat kain tirai bergerak pelan seperti ada tangan yang menyentuhnya. Raka mencoba fokus membaca, berharap rasa takutnya hilang. Tepat pukul 12 lewat sedikit, lampu kamar berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu mati. Rumah langsung gelap total. Raka terpaku di kasurnya. Jantung berdetak keras, dada terasa sesak. Ia meraba-raba meja samping, mencari ponsel. Setelah menemukannya, ia menyalakan senter kecil. Cahaya ponsel bergerak-gerak pelan mengikuti getaran tangannya. Awalnya, sunyi. Tidak ada apapun. Lalu terdengar suara ketukan kecil dari arah lemari. Tok, tok, tok. Raka mengarahkan cahaya ke lemari. Pintu lemari tertutup rapat. Tidak bergerak.
Tapi suara itu berubah menjadi suara gesekan kuku di permukaan kayu. Pelan tapi jelas, seperti ada yang merayap di sisi lemari. Cahaya ponsel diarahkan lebih tinggi ke bagian atas. Awalnya biasa saja. Namun saat Raka menggeser sedikit cahaya ke kiri, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Serabut rambut hitam panjang menjuntai turun dari tepian lemari. Tidak bergerak. Hanya menggantung, seperti seseorang sedang duduk di atas lemari dengan kepala menunduk. Raka mundur perlahan, tapi matanya tak bisa lepas dari rambut itu. Tiba-tiba, dari atas terdengar suara napas, pelan, pendek, terputus-putus, seolah seseorang baru saja selesai menangis. Cahaya ponsel bergoyang semakin kuat. Rambut itu bergerak. Sedikit. Seperti tertiup angin padahal tidak ada angin. Kemudian terdengar tawa kecil, lirih, pecah, seperti ada dua suara bertumpuk, satu menangis, satu tertawa. Raka memejamkan mata sekuatnya, membaca doa yang ia ingat, sampai seluruh tubuhnya gemetar. Tawa itu merambat ke telinganya, semakin dekat, seolah-olah sosok itu menunduk tepat di sisi kasur. Raka membuka mata perlahan. Cahaya ponselnya menyorot lantai. Tapi dari balik bayangan, terlihat dua kaki pucat menjuntai di samping lemari, tidak menyentuh tanah, seperti seseorang sedang duduk di atas, menggoyangkan kakinya pelan-pelan. Raka membeku. Tidak berani bergerak. Tidak berani berteriak. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Tidak ada tawa. Tidak ada gerakan. Namun Raka tahu satu hal pasti, apapun itu, kini sedang memperhatikannya. Dan kamar pun terasa lebih sempit, seperti ia tidak lagi sendirian di dalamnya. Keesokan paginya, Raka tidak kuat lagi menahan rasa takut. Begitu matahari terbit, ia langsung menghubungi pemilik rumah. Suaranya terdengar bergetar waktu menelpon, meski ia berusaha terdengar biasa. "Pak, bisa datang sebentar? Saya mau tanya sesuatu." Tak sampai 1 jam kemudian, pemilik rumah datang. Wajahnya terlihat lelah, seperti sudah tahu alasan Raka memanggilnya. "Ada suara lagi?" tanya si pemilik. Raka mengangguk pelan. "Bukan cuma suara. Saya lihat sesuatu di atas lemari." Pria itu terdiam lama. Lalu ia duduk di kursi ruang tamu sambil menarik napas berat. "Saya sebenarnya sudah ingin mengosongkan kamar itu," katanya. "Tapi setiap ada penyewa yang datang, saya butuh uangnya. Jadi saya diam saja." Raka menelan ludah. Dadanya terasa makin sesak. "Dulu ada seorang perempuan sewa kamar itu," lanjutnya. "Orangnya pendiam. Tapi tiap malam, dia selalu berbicara ke sesuatu di lemari." "Berbicara?" Raka memandangnya tak percaya. "Iya. Kadang tertawa, kadang menangis. Tetangga sering mendengarnya. Katanya dia sering duduk di depan lemari sambil membelai pintunya, seolah ada seseorang di dalam." Suasana rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Akhirnya, lanjut si pemilik dengan suara lebih pelan, "Perempuan itu ditemukan, sudah tidak ada." Ia tidak menyebut bagaimana caranya, dan Raka tidak ingin tahu. Setelah kejadian itu, banyak penyewa baru pindah hanya dalam hitungan hari. Mereka mendengar suara, merasa diperhatikan, melihat bayangan. Semuanya terjadi di kamarnya, dan semuanya berkaitan dengan lemari itu. Raka meremas kedua tangannya. "Kenapa lemari itu tidak dibuang saja?" Pemilik rumah menggeleng pelan. "Setiap kali dipindahkan, selalu kembali ke tempat itu pada malam hari. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi." Raka merasakan kulit tangannya merinding. Seolah lemari tua itu bukan sekadar barang, melainkan rumah bagi sesuatu yang tidak ingin pergi. Dan malam nanti, ia harus tidur di kamar yang sama. Dengan lemari yang sama. Dengan sesuatu yang mungkin masih menunggu di atasnya. Malam itu Raka memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Ia membawa bantal dan selimut, lalu berbaring di ruang tamu. Lampu sengaja dibiarkan menyala. Kipas angin berputar pelan. Semua terasa lebih aman dibanding kamar itu. Namun ketidaknyamanan tetap mengikuti. Seperti ada sesuatu yang berpindah bersamanya. Pukul 2:15, tiba-tiba pintu kamar berderak pelan, krek. Raka membuka mata perlahan. Pintu itu bergerak sendiri,
terbuka beberapa sentimeter. Tidak ada angin. Tidak ada siapapun. Hanya ruang tamu yang terasa makin sunyi. Lalu terdengar suara langkah kecil. Tap, tap, tap. Pelan, ringan, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang tidak menapak kuat. Suara itu bukan datang dari lantai. Suara itu datang dari atas lemari, jauh di dalam kamar. Raka mencengkeram selimut. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengarnya dalam mimpi. Tapi kali ini, ia benar-benar terjaga. Dari dalam kamar yang gelap, terdengar suara lembut, suara perempuan, tapi seraknya seperti berasal dari tenggorokan yang jarang digunakan. Raka. Raka membeku. Tubuhnya tidak mau bergerak. Raka, lihat aku. Suara itu datang lagi. Sedikit lebih jelas. Seperti ada seseorang yang mengintip dari balik pintu kamar. Raka tidak menjawab. Tidak bernapas keras. Ia hanya menutup mata dan membaca doa sekuat yang ia bisa. Tapi suara itu semakin dekat. Kreek. Pintu kamar membuka sedikit lebih lebar, hingga cahaya ruang tamu menyentuh bagian dalam kamar. Bayangan lemari terlihat. Diam, tinggi, menunggu. Pintu lemari bergetar pelan. Bukan seperti didorong, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak di atasnya. Seperti seseorang yang sedang menggeser posisi duduk. Raka akhirnya memaksa dirinya menoleh. Dan saat itu, napasnya tercekat. Di atas lemari, sesosok wanita duduk membungkuk. Rambutnya panjang, hitam kusam, jatuh menutupi wajah. Kakinya menjuntai ke bawah, tidak menyentuh lantai. Punggungnya melengkung aneh, seolah tubuh itu sudah terlalu lama duduk di sana. Sosok itu menunduk perlahan, seperti merasakan tatapan Raka. Rambutnya bergerak, menyibak sedikit, memperlihatkan bagian wajah pucat yang tidak seharusnya terlihat manusia. Akhirnya, kamu lihat. Suaranya bukan teriak, melainkan bisik lirih yang langsung menusuk ke telinga. Lampu ruang tamu tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti semuanya. Raka merosot dari sofa, menutup kepala dengan selimut, tubuhnya gemetar hebat. Di dalam gelap, ia bisa mendengar langkah-langkah kecil turun dari lemari. Tap, tap, tap. Lalu, napas pelan terasa tepat di samping telinganya. Raka memejamkan mata, membaca doa sekeras yang mampu ia lakukan. Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, rumah menjadi hening. Tidak ada langkah. Tidak ada napas. Tidak ada suara. Raka tidak tahu apakah sosok itu benar-benar pergi, atau justru sedang berdiri sangat dekat, menunggu ia membuka mata. Ketika adzan subuh berkumandang dari kejauhan, Raka masih meringkuk di bawah selimut, tidak bergerak sedikit pun. Baru ketika cahaya pagi mulai masuk lewat ventilasi, ia memberanikan diri membuka mata. Ruang tamu sunyi. Lampu menyala kembali. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada suara. Seakan-akan kejadian malam tadi hanya mimpi buruk, tapi rasa dingin di punggungnya membuktikan semuanya nyata. Tanpa menunggu lama, Raka menelepon pemilik rumah dan meminta ustaz datang. Tidak sampai siang, dua orang datang dengan membawa air doa dan bacaan-bacaan ayat. Mereka masuk ke kamar, membacakan doa cukup lama, dan menutup semua sudut ruangan. Ketika mereka membuka pintu lemari untuk meneteskan air doa ke dalamnya, Raka berdiri jauh di luar kamar. Lemari itu kosong, hanya pakaian dan beberapa gantungan kayu. Tidak ada apapun. Namun, saat lemari dipindahkan keluar kamar untuk dibuang, hal aneh terjadi. Saat lemari diangkat dan digeser sedikit, terlihat jejak goresan-goresan panjang di bagian atasnya. Seperti bekas kuku, tersusun rapat dan dalam. Ustaz hanya menutupinya dengan kain putih sebelum lemari dibawa ke mobil pick-up. Jangan biarkan kamar gelap selama beberapa malam, pesan Ustaz. Dan banyak-banyaklah berdoa. Setelah lemari dibawa pergi, suasana rumah terasa lebih ringan. Malam-malam berikutnya Raka masih tidur di ruang tamu. Tapi tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada langkah di atas lemari. Untuk pertama kalinya sejak pindah, ia bisa tidur nyenyak. Hari-hari berjalan normal. Skripsi selesai tepat waktu. Raka mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat yang menakutkan. Sampai akhirnya, suatu malam, karena lelah, ia lupa mematikan lampu kamar saat tidur. Semuanya terasa tenang, sampai ia terbangun oleh suara kecil.
Klek! Lemari baru di kamar, pintunya terbuka sedikit. Raka menahan napas. Dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih, pelan, familiar, seperti bisikan yang pernah ia dengar. "Kamu kira aku sudah pergi?" Raka tidak bergerak. Ia menatap lemari itu tanpa berkedip, berharap pintunya akan menutup sendiri, berharap suara tadi hanya imajinasi lelah. Namun lemari itu justru terbuka sedikit lebih lebar, pelan, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Lampu kamar menyala terang, tapi cahaya justru menambah ngeri. Di dalam lemari terlihat gelap pekat, seolah ada ruang lain yang tidak seharusnya ada. "Aku kan sudah bilang, suara itu datang lagi, jelas, tapi tidak keras. Aku suka kamu lihat." Raka mundur perlahan, ingin menuju pintu, tapi tubuhnya kaku. Sesuatu bergerak di dalam lemari, bukan sosok besar, hanya rambut yang muncul duluan, jatuh keluar dari pintu seperti sedang merayap turun. Ketika Raka hendak berlari keluar, lampu kamar padam. Semua gelap. Hanya suara langkah kecil terdengar dari arah lemari. Pelan. Mendekat. Sangat dekat. Di dalam kegelapan, suara itu berbisik tepat di belakang telinganya. "Aku kan belum selesai." Keesokan paginya, tetangga melihat pintu rumah Raka masih terbuka. Lampu menyala. Tapi tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda ia keluar. Hanya satu hal yang berubah. Lemari baru itu sudah kosong. Dan pintunya kembali tertutup rapat, seperti tidak pernah dibuka sama sekali.